Halo sahabat pencinta film dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat dan penuh keberlimpahan. Selamat datang di Okta Film, di mana saya akan berbagi referensi film-film dari seluruh belahan dunia yang wajib kalian tonton. Di sini kita akan membahas segala hal tentang film-film terbaik, adegan mendebarkan, dan juga membuka rahasia di balik layar yang membuat produksi film begitu menarik. Tonton sampai habis ya, agar keseluruhan informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu judul film yang bergenre biografi, drama, dan sejarah, yang berjudul Konspirasi. Konspirasi adalah sebuah film drama televisi yang dibuat pada tahun 2001 yang menggambarkan peristiwa konferensi Wannsee pada tahun 1942 dengan menggunakan naskah asli yang diambil dari satu-satunya transkrip yang tercatat selama pertemuan tersebut. Film ini menyelidiki psikologi para pejabat Nazi yang terlibat dalam solusi akhir dari pertanyaan Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Film ini ditulis oleh Loring Mandel dan disutradarai oleh Frank Pearson. Pemeran ensemble-nya termasuk Kenneth Branagh, Stanley Tucci, Colin Firth, dan David Derval. Pada tanggal 20 Januari 1942, para pejabat Nazi mengadakan konferensi di sebuah villa di Wannsee, sebuah distrik di pinggiran Berlin, untuk menentukan metode yang mereka gunakan untuk membuat wilayah Jerman bebas dari orang Yahudi, termasuk negara-negara pendudukan Polandia, Reichskommissariat Oslo, Cekoslowakia, dan Prancis. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Reinhard Heydrich, kepala kantor utama keamanan Reich, yang menyatakan bahwa ia telah diberi mandat dalam bentuk arahan dari Reichsmarschall Hermann Göring untuk mencapai solusi lengkap atas pertanyaan Yahudi. Friedrich Wilhelm Kissinger menjawab bahwa pertemuan tersebut sebenarnya tidak ada gunanya dan masalah Yahudi telah diselesaikan. Heydrich mengumumkan bahwa kebijakan pemerintah akan berubah dari emigrasi menjadi evakuasi, dan fasis Italia akan dipaksa untuk bekerja sama. Ada kekhawatiran atas penggunaan eufemisme dari beberapa peserta, dan Heydrich menyindir kebijakan genosida yang akan menjadi lebih eksplisit seiring dengan berlangsungnya pertemuan tersebut. Para pria tersebut mendiskusikan sterilisasi dan pengecualian bagi orang Yahudi ras campuran yang memiliki satu atau lebih kakek nenek non-Yahudi. Kesediaan Heydrich untuk menerima berbagai gagasan yang saling bersaing menunjukkan bahwa nasib akhir kaum Yahudi belum diputuskan. Namun ketika diskusi berlanjut, menjadi jelas bagi para peserta bahwa tujuan pertemuan tersebut bukanlah untuk merumuskan kebijakan, tetapi untuk menerima arahan dari komando SS. Heydrich meminta penghentian persidangan, dan setelah memuji Stuttgart dengan keras, dia membawanya ke samping gedung untuk memperingatkan dia tentang konsekuensi dari sikap keras kepalanya. Saat pertemuan kembali, Heydrich mengungkapkan dengan jujur dan rinci kebijakan yang telah diputuskan sebelum pertemuan diadakan, yaitu pemusnahan besar-besaran penduduk Yahudi di Eropa dengan menggunakan kamar gas. Letnan Kolonel SS Adolf Eichmann kemudian mengungkapkan bahwa SS telah membangun kamp pemusnahan di Belzec, Sobibor, dan Treblinka, dan membuat persiapan untuk solusi akhir di bawah pengawasan birokrat sipil Jerman. Eichmann menjelaskan metode yang akan digunakan saat eksekusi dengan gas terhadap orang Yahudi di kamar gas yang dibangun di lokasi seperti Auschwitz. Sepanjang pertemuan dan saat jamuan makan, para peserta mengangkat isu-isu sampingan lainnya yang mencerminkan kepentingan wilayah kerja mereka masing-masing, termasuk kekhawatiran bahwa kolera dan tifus dapat menyebar dari ghetto-ghetto yang padat penduduk di Polandia. Istirahat diumumkan, dan kali ini giliran Kissinger yang disingkirkan dan diintimidasi oleh Heydrich. Kissinger menyadari bahwa harapannya untuk menjamin kondisi layak huni bagi penduduk Yahudi adalah tidak realistis. Heydrich kemudian mengingat dan mengakhiri pertemuan tersebut. Ia pun meminta persetujuan dan dukungan tegas dari masing-masing pejabat satu persatu.
Setelah memberikan instruksi yang cermat tentang kerahasiaan notulensi dan catatan rapat, mereka membubarkan diri. Pasca kekalahan Jerman, sebagian besar anggotanya tewas selama perang atau ditangkap segera setelahnya. Heydrich akan dibunuh oleh partisan Cekoslowakia karena pemerintah brutalnya di Bohemia dan Moravia dalam waktu 6 bulan. Sementara Eichmann melarikan diri ke Buenos Aires namun berhasil ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman mati oleh Israel pada tahun 1960-an. Gestapo Heinrich Müller menghilang setelah perang, terakhir terlihat di bunker Hitler tanggal 29 April 1945. Dr. Gerhard Klopper ditangkap tahun 1945 karena kejahatan perang, dibebaskan karena kurang cukup bukti, menjadi penasihat pajak dan meninggal tahun 1987. Dr. Wilhelm Grützinger ditangkap tahun 1945 karena kejahatan perang. Di Nuremberg menyatakan rasa malunya atas kejahatan Nazi, dibebaskan dan meninggal tahun 1947. Letnan Jenderal SS Otto Hoffmann ditangkap tahun 1945 karena kejahatan perang, dihukum 25 tahun dan menjalaninya selama 6 tahun, bekerja sebagai juru tulis dan meninggal tahun 1982. Dr. Georg Lebrand ditangkap tahun 1945 karena kejahatan perang, dibebaskan karena kurang cukup bukti, aktif dalam Institut Budaya Amerika dan meninggal tahun 1982. Dr. Alfred Meyer bunuh diri pada musim semi 1945. Dr. Wilhelm Stuckart ditangkap tahun 1905 karena kejahatan perang, dihukum tahun 1945 sampai dia dibebaskan. Meninggal karena kecelakaan lalu lintas tahun 1953. Martin Luther dikirim ke kamp konsentrasi di Sachsenhausen di tahun 1944 karena konspirasi melawan atasannya von Ribbentrop dan meninggal karena serangan jantung tahun 1945. Erich Neumann ditangkap tahun 1945 karena kejahatan perang, dibebaskan karena tidak cukup bukti tahun 1948 dan meninggal di tahun yang sama. Mayor SS Rudolf Lenk meninggal dunia dalam tugas bulan Februari 1945 di Poznań, Polandia. Dr. Joseph Buller ditangkap dan dihukum tahun 1945 karena kejahatan terhadap warga Polandia, dieksekusi bulan Agustus 1948 di Krakow, Polandia. Kolonel SS Eberhard Stonghart dihukum oleh pengadilan militer Inggris karena program teror tanpa wewenang dan dieksekusi tahun 1946. Dr. Roland Freisler terbunuh dalam serangan udara di Berlin pada bulan Februari 1945. Salinan Martin Luther dari konferensi Wannsee ditemukan di antara berkas kantor Departemen Luar Negeri Jerman oleh penyelidik Amerika tahun 1947. Ini adalah satu-satunya catatan yang selamat dalam pertemuan itu. Tema utama film ini adalah keputusan kemanusiaan, atau lebih tepatnya keputusan untuk mengabaikan kemanusiaan. Para peserta pertemuan di Wannsee secara dingin merancang dan merencanakan kebijakan yang akan mengakibatkan kematian jutaan orang. Film mengeksplorasi pertanyaan etis dan moralitas yang dihadapi oleh para pejabat Nazi yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Sejauh mana seseorang dapat membela atau mengabaikan prinsip-prinsip moralnya demi pelayanan rezim yang kejam. Beberapa karakter mengalami konflik internal yang mendalam, menunjukkan perjuangan mereka antara loyalitas kepada rezim dan keinginan untuk mempertahankan moralitas pribadi. Konspirasi menyoroti keterlibatan orang-orang berpendidikan tinggi dalam perencanaan kebijakan yang kejam. Ini mengangkat pertanyaan tentang bagaimana kebijakan kejam dapat dirancang dan dijalankan oleh individu yang seharusnya memiliki pemahaman etika yang lebih tinggi. Atmosfer film menciptakan rasa mencekam yang sesuai dengan ketegangan moral yang dihadapi para karakter. Penggunaan pencahayaan yang suram dan setting yang terbatas memperkuat ketegangan situasi. Penampilan aktor, terutama Kenneth Branagh sebagai Heydrich dan Stanley Tucci sebagai Eichmann, memberikan kekuatan pada film ini. Ekspresi wajah mereka mencerminkan dinginnya keputusan yang mereka buat. Konspirasi memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya kritisme moral, terutama ketika dihadapkan pada kebijakan yang mencabut hak asasi manusia dan kemanusiaan.
Film ini mengingatkan penonton tentang pentingnya ingatan sejarah untuk mencegah pengulangan kebijakan dan tindakan kejam. Film ini menyoroti bahaya keheningan dan ketidakberdayaan di hadapan kebijakan yang merusak kemanusiaan. Penolakan untuk bersuara dapat berkontribusi pada terjadinya kejahatan kemanusiaan. Konspirasi adalah film yang kuat dan mengguncang yang mengeksplorasi keputusan kemanusiaan yang mengguncang moralitas dan etika. Dengan penampilan yang kuat dan atmosfer yang mencekam, film ini memberikan gambaran yang menyedihkan tentang bagaimana kebijakan kejam dapat dirancang dan dijalankan oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Meskipun cukup berat untuk ditonton, konspirasi adalah pengingat yang penting tentang bahaya dari ketidakpedulian dan kepatuhan terhadap kebijakan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan.